waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, ini kita istilahnya mitigasi risiko. Kita mitigasi risiko di awal agar semua paham dan beretikat baik, jujur dalam rangka untuk membuat dokumen-dokumen pertanahan. Dijemur sampai kering. Setelah kering digoreng lagi pakai minyak. Nah, setelah digoreng itu jadi kerupuk. Diolah seperti tadi, pakai gula merah. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Limbo Wolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Pertanahan Nasional Kota Bau-Bau menggelar sosialisasi untuk mencegah resiko terjadinya kasus pertanahan dengan meningkatkan pemahaman dan membangun sinergitas antar stakeholder terkait. Kudapan manis Jipang Al-Faruq asal Kota Bau-Bau, pemasarannya tembus hingga ke Papua. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 22 Agustus 2024 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, Badan Pertanahan Nasional Kota Bau-Bau menggelar sosialisasi untuk mencegah resiko terjadinya kasus pertanahan dengan meningkatkan pemahaman dan membangun sinergitas antar stakeholder terkait. Selengkapnya Afriansyah melaporkan. Ya, ini kita istilahnya mitigasi risiko. Kita mitigasi risiko di awal agar semua... Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bau-Bau menggelar sosialisasi pencegahan sengketa pertanahan dengan tema membangun sinergitas antar stakeholder dalam mencegah kasus pertanahan berlangsung di salah satu hotel di Bau-Bau pada Rabu 21 Agustus 2024. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau, Amin Immanuel Bureni, Akademisi Universitas Dayanu Ihsanuddin Bau-Bau, Darmawan Wiridin, serta Kepala BPN Bau-Bau Asmanto Mesman. Masing-masing narasumber memaparkan secara rinci dan jelas berkaitan contoh kasus dan penyebab munculnya sengketa pertanahan di hadapan para peserta yang terdiri dari camat dan lurah sekota Bau-Bau, notaris, dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Kepala BPN Bau-Bau Asmanto Mesman mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah resiko terjadinya kasus pertanahan dengan meningkatkan pemahaman dan membangun sinergitas antar stakeholder terkait. Ya, ini kita istilahnya mitigasi risiko. Kita mitigasi risiko di awal agar semua paham dan beretikat baik, jujur dalam rangka untuk membuat dokumen-dokumen pertanahan. Kalau kami di pertanahan akan ketahuan jika sesuatu proses pemberian hak atas tanah atau peralihan hak atas tanah, warisan itu kalau sesuatu yang tidak jujur pasti akan ketahuan, itu tanah-tanah yang nantinya akan berperkara di pengadilan. Karena itu, dalam sosialisasi ini Asmanto juga mengungkap beberapa modus kejahatan pertanahan yang harus diwaspadai, meliputi pemalsuan tanda tangan dan identitas, pemalsuan dokumen, para pihak bukan yang hadir di notaris atau PPAT, serta menunjukkan tanah yang bukan miliknya. Kemudian modus lainnya menjual kembali tanah yang sudah perikatan jual beli, menjual tanah yang sudah disewakan, mensertifikatkan kembali tanah yang telah dijual, serta mensertifikatkan tanah kosong yang diterlantarkan pemiliknya dan tidak pernah membayar pajak. Diakui Asmanto, dari sejumlah modus tersebut, BPN Bau-Bau kerap digugat diantaranya karena notaris atau PPAT tidak menghadirkan para pihak, adanya pemalsuan tanda tangan, serta tanah yang sudah dijual ke orang lain dijual kembali. Dan ini yang menjadi perkara di pengadilan sekarang, sementara bergulir di pengadilan negeri, dan ada juga yang bergulir di pengadilan tata usaha negara di Kendari tentang usul pembatalan sertifikat. Karena itu dalam sosialisasi ini, kata Asmanto, juga disatukan pendapat bila terjadi sengketa pertanahan, pihak Pengadilan Negeri Bau-Bau menuntut BPN menyiapkan dokumen agar menjadi pembuktian untuk menguatkan hak atas tanah masyarakat yang telah terbit. Sebab di beberapa tempat, jika terjadi peradilan kasus tanah, justru dokumen di kantor pertanahan hilang. Jadi kami sampaikan, kami berusaha akan menyiapkan semua dokumen yang diminta dan akan menjaga memelihara dokumen yang sudah masuk di kantor pertanahan sehingga bisa masyarakat kita jadikan pembuktian untuk menguatkan hak atas tanahnya yang sudah terbit sertifikat atas tanah.
Terhadap Lurah Kata Asmanto juga dituntut dalam membuat dokumen tidak hanya untuk masyarakat, tetapi harus ada untuk arsip. Hal itu untuk mengantisipasi apabila kelurahan dan BPN turut tergugat, maka dokumen bisa disatukan untuk diserahkan ke pengadilan sebagai pembuktian. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Berita lainnya, kudapan manis Jipang Al-Faruq asal kota Bau-Bau pemasarannya tembus hingga ke Papua. Selengkapnya Ode Nurliani melaporkan. Jipang menjadi cemilan rakyat sejak zaman dulu yang cukup dikenal di banyak daerah di Indonesia, begitupun di kota Bau-Bau. Manisnya Jipang produksi rumahan berlabel Al-Faruq di kota Bau-Bau nyatanya juga sampai di lidah banyak orang di berbagai kota di Nusantara hingga ke Fak-Fak Papua Barat. Usaha yang telah berdiri sejak tahun 2009 ini menyajikan 4 varian rasa seperti original, coklat, kacang, dan kacang mede. Selain pemasarannya lewat pesanan dari pelanggan di berbagai daerah, usaha Jipang Al-Faruq juga dipasarkan di swalayan-swalayan. Salah satu oleh-oleh kota Bau-Bau ini berbahan dasar beras putih dan gula aren yang dicampur kemudian menjadi kudapan manis. Dalam sehari, Sri Yeniarti, pemilik usaha Jipang Al-Faruq bersama belasan karyawannya mampu mengolah jipang dari 50 kg beras. Omset dagangannya per hari bisa mencapai 5 juta rupiah. Aktivitas membuat jipang di rumah produksi ini berlangsung 6 hari dalam sepekan. Bisa disebutkan Bu omset yang didapatkan dalam satu hari produksi Jipang Al-Faruq ini? Ya sekitar 5 jutaan per harinya. Produk Al-Faruq ini Bu sudah merambah ke pasar mana saja? Untuk seluruh kota Bau-Bau, kemudian juga sudah sampai di Kendari, kemudian sampai di Fak-Fak, di Papua sana, di minimarket juga. Kalau di Kendari itu ada di toko oleh-oleh Menteng Mubarak, kemudian di toko-toko lain juga. Kendala-kendala Bu yang dihadapi dalam proses produksi ini apa saja Bu? Terutama harga gula merah, kemudian pada saat musim hujan. Yeniarti menceritakan tahapan produksi membuat jipang, mulai dari mengolah beras menjadi nasi, kemudian dikeringkan dengan bantuan alam sinar matahari, selanjutnya beras kemudian digoreng, dan dilanjutkan dengan proses membuat karamel dari gula aren yang kemudian dicampur menjadi adonan jipang yang siap cetak sesuai ukuran. Wanita asal Kabupaten Buton Utara ini mengaku perolehan bahan baku tidaklah sulit, hanya saja fluktuasi harga beras, minyak goreng dan gula aren membuat usaha ini meraup untung sangat tipis. Tantangan lain dalam membuat jipang adalah saat musim hujan, membuat bahan baku sulit untuk dikeringkan. Bahkan Yeniarti menceritakan pengalamannya pernah merugi membuang beras kering sebanyak 150 kg. Beras-beras tersebut tak dapat diselamatkan karena menghitam akibat jamur. Hal tersebut terjadi karena usahanya masih minim peralatan berupa alat pengering otomatis saat cuaca ekstrim. Harga jipang Al-Faruq ini cukup terjangkau Rp1.000 per bungkus yang disediakan dalam kemasan besar mulai dari Rp10.000, Rp12.000 hingga Rp15.000 per pak, tergantung banyaknya isi per kemasan. Usaha Jipang Al-Faruq sudah memiliki izin dari pemerintah daerah setempat, bahkan snack manis ini telah memperoleh sertifikat halal. Satu impian Yeniarti yang belum mampu diwujudkan adalah sebuah rumah produksi yang layak untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi belasan pekerjanya. Ia pun berharap pemerintah memberikan perhatian baik. KPPN Bau-Bau dorong digitalisasi pembayaran pada satuan kerja. Mengenai hal itu, Harul Mulko menurunkan laporannya. Merubah dari mindset yang semula pembayarannya tunai, maka dirubah menjadi mindset pembayaran non-tunai. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bau-Bau, Aan Junaidi, menekankan pentingnya implementasi digitalisasi pembayaran pada satuan kerja atau Satker. Implementasi digitalisasi pembayaran ini sejalan dengan upaya dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dalam beberapa tahun belakangan gencar melakukan berbagai terobosan, termasuk diantaranya pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pengelolaan keuangan negara menjadi lebih efektif dan efisien. Digitalisasi pembayaran itu, kata Ang, melalui implementasi Cash Management System atau CMS, kartu kredit pemerintah KKP, dan platform DigiPay 1 yang berkolaborasi dengan perbankan. Merubah dari mindset yang semula pembayarannya tunai, maka dirubah menjadi mindset pembayaran non-tunai. Salah satu wujudnya adalah Satker tetap mengikuti regulasi yang diterbitkan atau kebijakan yang dirilis oleh Kantor Pusat Dirjen Perbendaharaan.
Selama tahun 2024 sampai akhir semester 1 tercatat 64 satker atau 58% yang telah aktif menggunakan CMS dalam pengelolaan rekening bendaharanya, bekerja sama dengan Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BSI sebagai bank penyedia layanannya. Kemudian dari 44 satker dengan uang persediaan kartu kredit pemerintah, 11 diantaranya telah aktif bertransaksi menggunakan KKP. Sampai akhir semester 1 tercatat sebanyak 384 transaksi menggunakan KKP dengan nominal sebesar 778 juta lebih. Sementara pada marketplace DigiPay 1 tercatat adanya peningkatan yang signifikan dari sisi jumlah transaksi yang dilakukan oleh Satker Mitra KPPN Bau-Bau. Sampai dengan akhir semester 1 2024 sudah tercatat 135 transaksi dengan nominal transaksi sebesar 115 juta. Jadi dengan diharapkan memuatkan 3 kebijakan itu, CMS, KKP, dan Marketplace DigiPay, maka transaksi yang bersumber dana dari APBN ini menjadi akuntabel, transparan, bebas fraud, dan bisa di-trace rekam jejaknya dalam rangka audit dan benar-benar penggunaan Rp1 APBN bisa dipertanggungjawabkan untuk kemakmuran masyarakat Kepulauan Buton. Diketahui CMS dan KKP adalah tools yang dirancang untuk digunakan oleh para bendahara instansi vertikal pengelola APBN dalam proses pembayaran atas penggunaan uang persediaan. Sedangkan DigiPay 1 adalah marketplace bagi instansi pemerintah mitra KPPN untuk pengadaan barang jasa keperluan kantor. Dengan adanya DigiPay 1, pelaku UMKM sebagai vendor mendapatkan peluang menjadi rekanan di banyak satker, sehingga diharapkan pelaku UMKM mendapatkan porsi lebih dalam pengadaan barang jasa yang bersumber dari belanja APBN. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau resmi mengumumkan pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024. Pembukaan dimulai pada Selasa 20 Agustus hingga 6 September 2024. Jadwal tersebut berlaku secara nasional di seluruh daerah di Indonesia, termasuk rekrutmen kementerian atau lembaga vertikal. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi BKPSDM Kota Bau-Bau, Agus Salim mengatakan kuota yang tersedia penerimaan CPNS tahun ini sebanyak 53 formasi, terdiri dari 36 kuota untuk kesehatan dan 17 untuk kuota tenaga teknis. Sedangkan untuk kuota P3K masih menunggu informasi dari Kepmenpan RB. Agus Salim menjelaskan, kepada masyarakat umum dapat melihat pengumuman di website BKN dan apabila ada jurusan yang terkait dengan persyaratan dipersilahkan untuk mendaftar. Ia menjamin proses seleksi tanpa adanya pemungutan biaya sepeser pun. Dirinya juga menghimbau seluruh masyarakat agar tidak percaya terhadap oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan sejumlah uang. Sementara seleksi P3K hanya diperuntukkan bagi honorer pemerintah daerah dan tidak terbuka untuk umum, sebab sistemnya berdasarkan database dari BKN. Berkaitan dengan lokasi tes, Agus Salim belum dapat memastikan sebab mengacu pada pengalaman tes P3K tahun sebelumnya, pihak BKN yang menentukan titik lokasi pelaksanaannya. Gula pasir. Informasi terakhir, gula pasir menjadi salah satu kebutuhan masyarakat sebagai pemanis makanan dan minuman sehari-hari. Kebutuhan gula pasir bahkan meningkat tajam saat menjelang hari besar keagamaan, bahkan hajatan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kepulauan Buton, Bulog Bau-Bau kembali memesan pasokan gula pasir dari daerah pemasok gula untuk memenuhi permintaan warga di wilayah kerjanya. Sebanyak 75 ton gula pasir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kegiatan stabilisasi harga telah dipesan Bulog. Ribuan kilogram gula ini dipastikan tiba di Bau-Bau pada September mendatang. Asisten Manajer Supply Chain Bulog Bau-Bau, Reza Mayer Pratama mengatakan,
Saat ini Bulog Bau-Bau masih memiliki stok gula pasir sejumlah 44.900 kg. Selain gula pasir, pihaknya masih menguasai komoditi lainnya seperti beras premium, beras medium, serta minyak goreng premium Bulog dengan harga Rp17.000 per liter. Sementara data Dinas Perdagangan pekan keempat Agustus, harga gula pasir di sejumlah pasar mulai turun dari Rp19.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Pertanahan Nasional Kota Bau-Bau menggelar sosialisasi untuk mencegah resiko terjadinya kasus pertanahan. Kudapan manis Jipang Alfaruk asal Kota Bau-Bau, pemasarannya tembus hingga ke Papua. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.